Pernahkah kalian berpikir bagaimana seekor hewan membuat keputusan penting dalam hidupnya? Apakah hanya mengikuti naluri alamiah mereka atau ada cara lain? Ternyata ada hewan yang membuat keputusan dengan cara voting. Ya, kalian gak salah dengar, voting. Mungkin selama ini kita berpikir itu hanya dilakukan oleh manusia. Tapi ternyata demokrasi juga ada di dunia hewan. Salah satu contohnya adalah kerbau Afrika. Bagaimana cara mereka voting? Di episode ini, Dr. Wonder akan membahas tuntas tentang makhluk demokratis yang luar biasa ini. Kerbau Afrika dengan tubuh kekar dan tanduk yang melengkung dikenal sebagai hewan yang tangguh dan sangat sosial. Mereka hidup dalam kelompok besar yang disebut herd, yang sangat bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup di alam liar. Dalam struktur sosial mereka, pejantan biasanya hanya memimpin untuk sementara waktu, berfungsi untuk melindungi kelompok dari ancaman predator. Namun, pemimpin yang sesungguhnya adalah betina yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Oke loh. Yang paling menarik adalah bagaimana mereka membuat keputusan penting seperti kapan dan kemana mereka harus bergerak untuk mencari makanan, atau saat harus menghindari predator. Di dunia manusia, kita sering mendengar tentang sistem demokrasi, atau di mana keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ternyata, kerbau Afrika juga punya cara serupa. Mereka memilih arah pergerakan mereka dengan cara yang mirip dengan sistem voting. Meskipun betina dianggap sebagai pemimpin utama kelompok, keputusan yang diambil bukan semata-mata keputusan sepihak. Kerbau Afrika menggunakan sistem pemungutan suara. Lalu, bagaimana voting ini terjadi? Ternyata, proses pengambilan keputusan ini sangat unik dan bergantung pada komunikasi nonverbal antar anggota kelompok. Kerbau menggunakan tubuh mereka untuk berkomunikasi dari posisi kepala, gerakan tanduk, hingga langkah yang diambil. Proses ini dimulai dengan betina pemimpin yang menunjukkan ketertarikannya untuk bergerak ke satu arah tertentu. Lalu anggota kelompok berpartisipasi untuk memberikan isyarat gerakan tubuh atau posisi kepala mereka. Bagi anggota yang setuju, mereka akan bergerak ke satu arah yang sama. Bagi yang tidak setuju, akan bergerak ke arah yang berbeda. Dalam sumber lain menjelaskan cara yang sedikit berbeda, tapi implikasinya sama, yaitu saat kelompok harus memutuskan kemana mereka akan pergi. Kerbau betina dewasa akan berdiri lalu melihat ke arah yang mereka inginkan. Setelah itu, mereka duduk kembali. Dilanjutkan dengan kerbau lain memvoting dengan melihat ke arah tertentu. Maksudnya, mereka menggunakan pandangan mata sebagai cara untuk menunjukkan pilihan. Setelah semua kerbau memberikan pandangan mereka, arah yang paling banyak mendapatkan pandangan adalah yang akan dipilih oleh kelompok. Nah, bagaimana jika hasil votingnya seri? Dalam arti setengah ingin pergi ke satu arah, setengah lagi ke arah lain. Dalam situasi ini, mereka akan terbagi menjadi dua kelompok sementara waktu. Masing-masing kelompok akan mengikuti jalurnya masing-masing. Lalu nanti mereka akan berkumpul lagi. So, meskipun ada perbedaan pendapat, kerbau tetap bisa menjaga harmoni dan tidak berkonflik. Every voice matter. Sangat menarik, bukan? Bagaimana sudut pandang Al-Quran tentang fenomena ini? Di dalam kehidupan, ada keputusan yang mempengaruhi banyak orang, dan ada keputusan yang sifatnya pribadi. Dalam Islam, kita diajarkan untuk membedakan keduanya. Ketika suatu keputusan menyangkut
kepentingan bersama, maka musyawarah dan keputusan kolektif bisa menjadi hal yang sangat penting. Di dalam Al-Quran, Allah seringkali mengajarkan kita tentang pentingnya kebersamaan dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Salah satu ayat yang relevan dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah salah satu prinsip penting dalam kehidupan sosial. Keputusan yang diambil bersama cenderung lebih bijaksana karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan banyak orang. Hal ini juga menjaga perdamaian, menghindari pertikaian, dan memperkuat rasa kebersamaan. Jika kita lihat dalam kehidupan kerbau Afrika, mereka juga menerapkan prinsip ini. Mereka tidak membiarkan satu individu memaksakan kehendak, tetapi mereka membuat keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Setiap individu mendapat kesempatan untuk bersuara. Salah satu hal menarik dalam sistem voting kerbau Afrika adalah bahwa bagaimana mereka tidak bertengkar atau memaksakan kehendak. Jika ada perbedaan pendapat, mereka tidak memaksa semua anggota untuk mengikuti satu keputusan. Sebaliknya, mereka akan membagi kelompok menjadi dua, masing-masing pergi ke jalur pilihan mereka. Inilah bentuk nyata dari sepakat untuk tidak sepakat yang juga diajarkan dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Konflik bisa saja muncul dari perbedaan pendapat, tetapi Islam mengajarkan bahwa perdamaian lebih utama. Jika suatu perbedaan bisa diselesaikan dengan damai tanpa harus memaksakan kehendak, maka itulah jalan yang lebih baik. Jadi, jika kerbau Afrika saja bisa mengutamakan kebersamaan dan menghindari konflik, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Mungkin inilah saatnya kita bisa lebih banyak belajar dari alam tentang pentingnya musyawarah, pentingnya mendengar pendapat orang lain, dan yang terpenting, menjaga perdamaian dalam setiap keputusan yang kita ambil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Until next time, keep wondering.